Sudah ambil Al-Quran semua? Nah. Sekarang kita ngaji surat Al-Baqarah. Nanti ada waktunya sepekan sekali kita hatamin ya. Biar kalian biar kalian hatam. Al-Quran tuh bukan untuk dihabisin ya, tapi untuk diulang dan diulang terus-terus sampai bisa diamalkan. Dimengerti sampai bisa diamalkan. Ya. Mir, mana Qurannya? Oh. Kita ulang lagi lah. Bismillah, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Ad-da'wah, mengajak orang untuk mengenal Allah itu nggak ada gagalnya ya. Berbagai macam ikhtiar telah kita coba dan kalian telah menyaksikan ikhtiar yang kita lakukan ya. Dan semoga menjadi hujah nanti di akhirat kalau kita dulu waktu di dunia pernah mengajak orang untuk mengenal Allah. Kajian ba'da maghrib, qadarullah atas izin Allah, ternyata yang bersangkutan atau ustadz-ustadz yang berkait, wallah alam, kita berhusnudzon ya. Kita jangan pernah memprediksi keburukan, karena akdzabul hadis adzan, seburuk-buruk prasangka adalah prasangka. Seburuk-buruk dugaan adalah prasangka. Seburuk-buruk al-hadis, pembicaraan adalah prasangka. Maka jangan pernah berprasangka buruk. Nabi Nuh alaihi salam mengajak umatnya 950 tahun. 950 tahun. Istri dan anaknya tidak beriman. Maka wajar kalau seandainya Ang Didi yang fakir ini, yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kekurangan, berkali-kali berikhtiar mengajak masyarakat supaya memakmurkan majlis, supaya duduk di masjid, menemui suatu rintangan. Kita nggak sebut itu kegagalan, karena apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, pasti menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi sekarang akhir zaman ya. Ang Didi lagi ngobrol santai dengan teman Ang Didi satu angkatan. Ngobrol santai, tiba-tiba nyeletuk teman Ang Didi ini. Engkau berjuang di kampung supaya orang-orang itu mengenal Allah, supaya memakmurkan masjid, supaya jamaah. Saya yakin sulit, karena ini akhir zaman. Ini akhir zaman, akhi. Sulit untuk mengenalkan Allah kepada mereka. Maka apapun yang kau lakukan di akhir zaman ini, nanti titik temunya seakan-akan engkau menemui kegagalan. Teman yang Didi bilang, berhijrahlah, pindah, cari tempat yang menghormati ulama, cari tempat yang menghargai ilmu,
nyeletuk begitu. Dan Ang Didi anggap itu sebagai yang perlu Ang Didi tafakuri, tapi juga nggak perlu diambil semua. Ya, artinya ya memang ini akhir zaman. Di akhir zaman itu ada berbagai macam fitnah dan kesulitan kalau kita berada di jalan Allah. Tapi tidak lantas kita menyerah. Tidak lantas kita berkecil hati. Ya. Kalaupun berkecil hati karena dijauhi oleh manusia, ya, sebab kita mengajarkan kebaikan, mendakwahkan kebenaran, maka jangan terlalu berkecil hati, karena yang terpenting itu di hadapan Allah. Ya. Maka kajian maghrib insya Allah akan tetap ada, ya. Tapi kalau bukan jadwal yang Didi, kita sederhana seperti ini. Kalau jadwal yang Didi, insya Allah tetap ada di mic dan speaker, ya. Ada berbagai macam halang dan rintangan, baik dari internal maupun eksternal. Nggak apa-apa. Memang seperti itu hidup. Ya. Hidup itu yang Didi bilang itu berpindahnya dari satu urusan ke urusan yang lain. Teruslah berkarya dalam kebaikan, ya, sampai Allah ini mengistirahatkan kita dengan kematian. Nah, jadi jangan kosongkan dirimu, jangan, ya. Jadi berkarya dalam kebaikan itu terusin. Yang hari ini bisa sholat jamaah harus punya target ditambah dengan sholat sunnah. Dan seterusnya, berkarya dalam kebaikan. Ya. Nanti ujiannya itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas kalau kita punya target untuk menambah kebaikan, untuk menambah ibadah kepada Allah, nanti ujian yang Allah beri itu hanya sebatas ujian yang membuat kita tabah atau tidak dalam meningkatkan kebaikan itu. Ya. Hari ini kita belajar Al-Quran. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah. Tapi sebelum kita masuk ke ayat daripada surat Al-Baqarah, yakni Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Karena ada huruf ta marbuta, sapi betina, Al-Baqarah. Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah. Surat itu ada dua macam. Ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Para alim ulama memberikan pendapat bahwa surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Yang kedua, kalau surat Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang paling masyhur adalah kalau surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Jadi Rasulullah belum hijrah, masih di Mekah. Maka kebanyakan dari surat Makkiyah itu nanti kata-katanya ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai manusia, ya, wahai orang-orang kafir. Tapi kalau surat Madaniyah itu surat yang diturunkan setelah hijrah. Makanya nanti kebanyakan kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, di situ seakan-akan pintu Islam itu terbuka. Banyak orang yang beriman. Maka banyak nanti kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu. Coba baca Hadi ayat pertama sampai ayat kedua. Mustamir, lanjutkan. Al-Baqarah. Ngelamun nang Didi mau ngomong Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Yuk.
Kalau dilanjutkan dibaca hi-nya. La raiba fihi. Istamir Ang Hasan, lanjutkan. خلاص استمر. apa-apa. Wajar. Yang mana? Bismillah. Walladzina, yuk lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Panjang, yuqinun. Ya, biar istamir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istamir. Bismillah, Ang Rudi, sekali-kali khatamallah ya. 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 Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihatin ya. Pelan-pelan saja baca Al-Qur'an itu, jangan terlalu cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Tadi lam, alif lam bacanya apa? Tahu? Mad lazim harfi syabba. Mad lazim harfi musyabba. Mad lazim harfi syabba. Mad lazim harfi musyabba. Naqusa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sa, lam, qaf, mim. Kalau di awal surat maka dibaca panjang. Panjang. Apa hukum bacanya? Mad lazim harfi musyabba. Apa Hang Hasan? Mad lazim. Ya. Mimnya apa mimnya? Hang Hasan? Sama. Mad lazim harfi syabba. Ya. Lam panjang. Panjang seperti mad arid lis sukun atau mad wajib muttasil, panjang super. Kemudian dimasukkan ke mim, kemudian lepaskan mimnya panjang seperti lam. Ya. Hang Hasan, za hukum bacanya apa? Lihat. Harokat berdiri. Hukum bacanya apa, Hang Hasan? Siapa? Fahrul apa hukum bacanya? Oh, Kabir? Ngentar dulu. Main lempar-lempar. Harokat fathah berdiri. Ngaruh dia apa? Iya, matobi. Fathah bertemu dengan alif. Cuma alifnya diganti dengan harokat berdiri. Aslinya tuh ada alifnya. Zalika itu aslinya ada alifnya. Zalika. Cuma diganti menggunakan fathah berdiri. Dan itu sudah biasa dalam bahasa Arab. Ya. Zalikal. Kok alif lam apa? Qamariyah. Lagi-lagi Hasan, ta. Subhanallah. Ya. Kenapa matobi Hasan? Karena harkatnya nggak ada. Harkat, ya, atau sandangan. Kalau kata orang sini sandangan. Sandangan itu pelengkap, ya. Jadi harkat kalau bahasa Arabnya harokat. Ya. Kok Roy hukum bacanya apa kok? Madlayin. Kenapa madlayin? Fahrul, kenapa mad layin katanya? Fathah bertemu ya sukun. Fathah bertemu ya sukun. Layin artinya apa? Lunak. Ya, layin artinya apa, Hasan? Lunak. Ya, kamu layin, Mas. Ya. Laki-laki jangan layin, tapi lembut. Nggak boleh lunak, tapi lembut. Ya. Hudan, Kabir ingat nggak? Hudan li, hah? Ya. Apa hukum bacanya? Ada fathatain bertemu dengan idgham. Dengung nggak? Idgham bigunar. Idgham bila. Idgham artinya apa? Adi artinya apa idgham? Masukkan. Bila
tanpa. Gun tanpa mendeng, langsung aja masukin. Hudal lil muttaqin. Ya. Tempat keluar hurufnya za. Kok ada di mana? Za. Nah. Ujung lidah, tarful lisan. Terus bawah gigi apa? Seri, atas apa bawah? Bawah. Hah? Coba bisa enggak kalau bawah? Mangap? I-nya. Gitu ya. Wadha'u, wadza'u, wassa. Dho, za, dan sa. Sama. Kalau bawah, sofir. Buat niup. Ya. Sa. So, dan sa. Di mana Hadi? Tempat keluar hurufnya za, ning di. Mau? Ujung lisan. Ya. Belakang. Paham ya? Paham. Surat Al-Baqarah ini banyak fadilahnya. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ini merupakan banyak hadisnya yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah yang menyatakan kalau surat Al-Baqarah itu punuknya Al-Quran. Apa punuk? Jadi Al-Quran ini diibaratkan sebuah bentuk. Ya. Bentuk, pokoknya bukan unta ya, bentuk. Nah, maka ada punuknya. Ya kalau hewannya yang ada punuknya kan unta. Maka kalau dikiaskan atau digambarkan, maka Al-Quran ini seperti bentuk, kemudian bagian atas ada punuknya, itu punuknya itu Al-Baqarah. Ya. Kalau Al-Fatihah apa? Al-Fatihah apa? Pembuka. Sebutan lain Al-Fatihah selain pembuka. Induknya Al-Quran. Ya. Yasin qalbun Al-Quran. Makanya kalau diibaratkan itu bentuk seperti itu. Al-Quran itu ya. Ya. Maka nanti ada inti Al-Quran. Ya. Maka Al-Baqarah itu punuknya Al-Quran yang mengandung inti daripada Al-Quran. Di mana inti Al-Qurannya? Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kursi. Ya. Jadi makanya kenapa kita ini mesti membaca semua Al-Quran? Karena Al-Quran itu diibaratkan kalau gambar itu seperti itu. Kalau kita membaca Al-Fatihah doang, Kang, Al-Fatihah kan dalam hadis mencakup semua Al-Quran. Ya memang betul, karena Al-Fatihah induk Al-Quran. Ya udah saya membaca Al-Fatihah doang, nggak mau baca yang lain. Maka ibarat gambar nanti nggak lengkap. Ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa kita itu mesti mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran? Surat-suratnya, ayat-ayatnya. Karena tadi ibarat gambar, para alim ulama seperti itu. Ya. Dan surat Al-Baqarah ini banyak hadis yang menyatakan kalau surat Al-Baqarah itu punuknya Al-Quran. Kalau punuknya berarti itu kemungkinan kalau kita gambar hewan ya yang paling tinggi apanya? Tergantung. Kalau unta kepalanya ya kan. Tapi kalau sapi punuknya ya. Ang Didi wallahualam ya belum menemukan ya maksud daripada punuk itu yang paling tinggi atau tidak. Ya. Tetapi kalau kita beri gambaran pada umumnya ya punuk itu tempat yang paling tinggi daripada hewan pada umumnya. Ya, kecuali ada beberapa hewan seperti unta, lehernya karena panjang. Nah, seperti itu.
ya. Jadi kemudian di antara fadilah surat Al-Baqarah juga, kalau kita membaca surat Al-Baqarah di rumah atau di suatu tempat, maka setan akan terlari terbirit-birit. Makanya kenapa Ang Didi waktu kemarin, karena kalian nggak bawa barzanji, karena barzanji juga bagian daripada adat di sini, waktu rumah yang sebelah sana itu, Ang Didi suruh kalian baca surat Al-Baqarah, karena salah satu fadilahnya, kalau rumah dibacakan surat Al-Baqarah, itu setan akan lari terbirit-birit. Tapi dalam jangka waktu 3 hari. Makanya itu kenapa rumah mesti diistiqomahkan baca Al-Quran. Ya. Pokoknya yang namanya syaitan itu panas dengan ayat-ayat Al-Quran. Wala taj'alu buyutakum qabran. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kata Nabi dalam mafhum hadisnya. Artinya apa? Kuburan itu pada umumnya sepi, gak pernah dibacakan Al-Quran. Maka rumah mesti dibacakan Al-Quran. Ya, maka untuk menetralisir rumah yang mungkin sebelumnya ada banyak gangguan, itu mesti dibacakan Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah. Dan bacanya itu jangan di dalam hati. Kalau sedang menetralisir keadaan, maka bacanya minimal terdengar sampai ujung ke ujung. Nah, nanti kalian seperti itu ya. Nggak usah pakai mic juga ya. Biasa saja, nggak usah jerit, yang sedang-sedang saja. Termasuk kalau kalian lagi dagang, ngerasa dagangannya mungkin ya ada gangguan ya, kata orang-orang, kita jangan mengambil jalan yang dilarang oleh Allah ya. Kalian duduk di tempat dagang kalian, baca surat Al-Baqarah ya. Nggak usah banyak-banyak ya, minimal sehari seayat sebelum dagang di lapak kalian, terdengar dari ujung ke ujung, nggak usah orang yang pada pergi ya. Jadi itu diantara fadilah surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kan Al-Quran di rumah tuh sampai berjemur, nggak dibaca-baca, kan ngajinya di sini terus, baca Quran di sini, itu gimana gitu? Harus ada waktu untuk membaca di rumah. Ya makanya perhatikan, amalan infirodi, amalan sendiri itu lebih baik jangan diketahui oleh orang. Maka sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Makanya itu kenapa Nabi pernah mencontohkan sholat ba'diyah isya di rumah ya. Jadi rumah itu bukan hanya untuk tempat tidur, tempat makan, enggak, tapi untuk amalan sunnah itu di rumah. Kenapa? Di antaranya ya tadi, supaya rumah kita nggak seperti kuburan. Dan amalan sunnah itu bagusnya nggak diketahui oleh orang. Tahajud kita nggak diketahui oleh orang, duha kita nggak diketahui oleh orang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalian di sini ini belajar. Kalian di masjid itu mengambil ilmu. Prakteknya di mana? Di rumah. Ya. Jangan sampai di sini rajin, di rumah tiba-tiba jadi dajjal kan gitu. Jangan. Makanya buat jadwal di rumah tuh. Ang Didi ada jadwal loh. Ada jadwal buat keluarga tuh ya, ada jadwal. Hari Senin kita belajar apa, Selasa apa, itu tertulis di lembaran kertas. Untuk keluarga itu. Hari Senin misalnya ba'da isya kita ngaji Al-Quran. Hari Selasa kita apa aja pokoknya kalian buat sendiri. Nanti ngambil ilmunya di mana? Di sini dengan Ang Didi. Amalinya di mana? Dengan keluarga kalian di rumah. Sahabat tuh begitu dulu tuh. Datang ke Rasulullah ya. Sepulang dari majelis Rasulullah,
Ditanyakan oleh istrinya, dapat apa, wahai suamiku, waktu berkumpul dengan Nabi? Kalian juga begitu. Sayangnya nggak ada yang nanya kan, kalian mah ya jomblo sih kan. Ya, jadi ngaji hari ini itu untuk kalian nanti diamalkan ke keluarga kalian. Kalau Ang Rudi ke istrinya, nanti habis sisa nih, atau setelah tahlil atau setelah apalah, setelah sosialisasi dengan masyarakat kan, kadang Isa kan ada hubungan kita dengan masyarakat ya. Tadi maghrib saya ngaji ini surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah qala Ang Didi. Qala Ang Didi enggak apa-apa. Ang Didinya qala siapa? Qala Rasulullah, melalui hadis-hadisnya para alim ulama, melalui guru-gurunya Ang Didi. Kalau kalian nggak bisa menyebutkan kitab yang disebutkan karena susah sulit ya diingat buat kalian, ya udah qala Ang Didi nggak apa-apa. Karena guru kalian Ang Didi di sini. Seperti itu. Kata Ang Didi, surat Al-Baqarah ini punuk Al-Quran. Apa itu punuk Al-Quran? Ang Rudi, kata istrinya, ya, pokoknya mah punuk ya. Ana ning hadis sebruk pe searching. Ning di searchingnya yambuh ning kitab apa kan aja Ang Didi, wis pokoknya mana nurut apa begitu. Terus pria ning surat Al-Baqarah itu untuk menghindari daripada gangguan-gangguan jin yang ada di dalam rumah, itu diantara fadilahnya. Maka baca. Kemudian dibaca ayatnya seperti itu. Dulu sahabat radhiyallahu anhum tuh begitu kalau kumpul dengan Rasulullah, ya. Kalau enggak ditanyakan oleh istrinya, maka suaminya sendiri yang akan menyampaikan. Itulah kenapa ada hadis. Qala Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya kan? Ya, an Abi Bakri As-Siddiq an Rasulillah. Imam Ahmad bin Hanbal karena begitu ngajinya. Kalau ada gurunya kan enak begitu ya. Tapi kalau dari Google qala ma'il Google itu pentingnya kita bersambung ya. Itu pentingnya kita terus menyambungkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh alim ulama ya. Biar annya tidak terputus. Maka kalian juga nggak apa-apa. Kata Ang Didi, nenek ngaji. Adi punya adik, Hasan punya adik, ngaji. Mau kita ngaji surat Al-Baqarah ayat semenek. Tajwidnya mengkanen. Surat Al-Baqarah surat Madaniyah atau surat yang diturunkan setelah hijrah. Ya. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jadi rumah itu tempat praktek kalian. Jangan kosongkan. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarga kalian. Yang paling baik ketika di rumah. Yang paling mengetahui presiden itu baik atau buruk siapa? Keluarganya, terutama istrinya. Kalau di luar kita nggak tahu, bisa jadi pencitraan. Yang paling tahu Ang Didi baik atau buruk itu siapa? Selain Allah istri. Ya. Maka sebaik-baik kalian ada yang paling baik untuk keluarga kalian. Maka bisa kalian cek para alim ulama yang benar-benar menghidupkan sunnah Rasulullah, yang benar-benar menghidupkan ketaatan pada Allah, bisa dicek keluarganya seperti apa. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya, penting. Tahiyat menurut mazhab Imam Syafi'i ya, dinukil juga oleh Imam Nawawi. Maka tahiyatnya itu ada dua macam. Yang pertama, tangannya menggenggam tapi jangan terlalu keras ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan, asyhadu an la ilaha illallah. Ini versi yang pertama. Wa asyhadu anna Muhammadar. Ini versi yang pertama. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar. Ang Didi pakai ini. Kalian nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Ini salah satu mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada bedanya. Ada dua dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Justru yang muter-muter begini dalam mazhab Imam Syafi'i itu dihukumi sebagian alim ulama Syafi'iyah makruh. Meskipun ya ini dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal memang ada riwayatnya, ya. Tapi gerakannya itu tidak sembarangan gerak. Setiap kali ada kata Allah dia bergerak, ya. Maka ikhtilaf ini nggak usah diributkan, ya. Yang penting kita jelas saja. Kita bermazhab Imam Syafi'i, ya. Syahada an la ilaha illallah wa syahada anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti itu. Jelas ya? Ya. Bahkan kalau Muhammadiyah itu dari awal. Muhammadiyah dari awal. Dari awal bacaan At-Tahiyatul Mubarak. Dari awal begini baik. Saudara kita dari Muhammadiyah. Ya. Ini namanya sunnah hayat kalau dalam sholat. Sunnah hayat tuh sunnah yang kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi ya sudah, jangan diributkan. Tapi yang terpenting kita mempunyai guru atau contoh, yakni kita bermadzhab Imam Syafi'i. Allah a'lam bishawab. Sudah masuk waktu kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka